Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 25 April 2021. Mengikuti Dia Sang Gembala Baik. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Kisah Para Rasul 4 ayat 8 sampai dengan 12. Dan bacaan kedua 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 2. Dan Injil Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. 1 Yohanes 3 ayat 1. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku. Oleh karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesuslah, kita semua memperoleh kembali predikat sebagai anak-anak Allah. Dulu kita jauh dari Allah Bapa karena dosa kita. Tapi saudara-saudara, kita diikut sertakan, dimatikan kedagingan kita, dosa-dosa kita, dan kita kembali dibangkitkan bersama Yesus Tuhan di dalam kebangkitannya yang mulia. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak, seharusnya kita patuh dan taat kepada Bapa. Apakah kita sudah setia, taat, dan patuh kepada Bapa kita di surga? Kita telah diselamatkan dari maut dosa dari Yesus yang rela menyerahkan nyawanya demi menebus semua dosa-dosa kita. Apakah balasan kita kepada Dia, saudara? Yang Dia adalah Yesus Tuhan yang telah menumpahkan darahnya bagi kita semua. Siapakah kita sehingga dosa kita mau ditanggungnya, saudara? Tak ada orang lain selain Dia yang mampu menyelamatkan kita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, setiap kali kita berbuat dosa, pandanglah salib itu. Di salib itu kita telah ditebusnya dengan harga yang mahal. Di salib itu keselamatan kita dipertahankannya. Apakah kita masih mau menambah penderitaan Yesus Tuhan dengan perbuatan-perbuatan dosa kita lagi, saudara? Dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Lebih lanjut dikatakan oleh Yesus, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yohanes 10 ayat 14. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita yang telah diselamatkan olehnya dengan nyawanya sendiri, selayaknya lah kita, saudara, bersyukur dengan mentaati setia akan Dia. Kita mau mengikuti Dia sebagai gembala kita yang baik. Seorang gembala, saudara-saudara, gembala yang baik tak akan menyesatkan domba-dombanya. Maka Dialah Yesus Tuhan yang selalu menjaga kita dengan kasih-Nya. Kalau kita domba-dombanya, saudara, kita pasti akan mengenal Dia dan mau mengikuti Dia. Perenungan hari ini mau mengingatkan kembali kepada kita semua, kepada saya dan saudara, betapa besar kasih-Nya Allah kepada kita sehingga rela mengorbankan putranya Yesus Kristus untuk menebus kita dari segala dosa kita. Sehingga kita diselamatkan. Bagaikan seorang gembala yang baik, Yesus selalu menjaga kita, domba-dombanya, agar tidak tersesat.
Untuk itulah saudara-saudaraku, kita harus setia dan taat mengikutinya dengan selalu berpegang teguh pada firman-Nya dan mau sebagai pelaku firman itu sendiri. Mari saudara-saudaraku, kita mau mensyukuri atas keselamatan yang telah diberikan Yesus kepada kita dengan harga yang sangat mahal ini, di mana menyerahkan nyawanya di kayu salib dengan hidup selalu di dalam pimpinan Roh Kudus dan selalu setia dan taat berpegang teguh pada firman-Nya dan melakukannya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau hidup di dalam Dia. Biarlah Dia boleh menggembalakan kita semua, agar kita semua diselamatkan. Yesus Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang besar kepada kami. Bimbing kami senantiasa di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami selalu teringat akan salib yang telah Kau berikan ini sebagai keselamatan kami, dan mau hidup setia dan taat padamu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita persiapkan hati kita bersama keluarga untuk menyambut Dia Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.